Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas updatean terbaru dari iOS ya teman-teman, atau dari Apple, yaitu iOS 14. Walaupun ini masih versi beta ya teman-teman, belum resmi diluncurkan, tapi pihak Apple sudah meluncurkan versi betanya secara resmi ya teman-teman. Walaupun ini belum bisa diinstal secara permanen di iPhone Anda ya teman-teman. Ya, tadi saya sudah bahas, atau video sebelumnya saya sudah bahas untuk cara installnya ya teman-teman untuk iOS 14 ya. Walaupun saya tidak sarankan untuk Anda install untuk versi beta ke iOS 14, takutnya ada bug atau ada yang kerusakan nanti yang disebabkan oleh iOS 14 versi beta 1 ini ya teman-teman. Saya tidak tahu. Kalau Anda memang punya dua iPhone ya silahkan, atau lebih silahkan, karena kita belum tahu ini ada bug atau apa ya teman-teman, kita belum tahu. Jadi kali ini kita akan bahas untuk apa saja yang baru untuk iOS 14 teman-teman. Yang pertama adalah widget ya teman-teman. Kalau Anda sudah lihat tampilannya berubah ya teman-teman. Ini versi iOS 14 nya cukup menarik ya teman-teman, cukup, dan saya agak terang ya teman-teman. Ya, ini baterainya sudah kayak kotak-kotak ya teman-teman. Kalau Anda ya, ini ya bisa diklik sih teman-teman, cuma ini tidak ada jaringan. Kemudian itu kalian bisa lihat tampilan cukup menarik ya, ada kalender sudah berubah kalau dibandingkan dengan tampilan kalau masih iOS 13 ya teman-teman. Ya, cukup begini saja ya. Kalau iOS ini 14, ini 13 ya begini ya, tampilannya pasti beda. Kemudian yang kedua ya teman-teman, ini bisa digeser ya teman-teman, kayak ini peta bisa digeser ke layar utama begini ya teman-teman, semuanya bisa digeser ya. Oke, atau kita geser ke atas saja ya. Oke, lebih menarik ya ini ya. Oke, sisa down ya teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Anda geser lagi terus, itu ada perpustakaan aplikasi ya teman-teman. Ini sudah dikotak-kotakkan ya, atau dikelompokkan ya. Ini saran baru ditambahkan, kalian utility, hiburan, game, kesehatan, kalian bisa lain-lainnya. Lifestyle sudah digabungkan, atau kalian bisa cari berdasarkan abjad ya teman-teman. Ya, gini. Oke. Itu kalian bisa mencarinya, kalian bisa langsung buka ya teman-teman aplikasinya. Misalnya ini memakai ya, atau ke yang banyak ini kalian bisa lihat. Cukup simple tapi menarik juga ya teman-teman untuk versi iOS 14 nya. Iya ya, kalian bisa lihat ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya, kita bisa edit layar ya teman-teman. Layar utama itu sudah tampilannya juga berubah. Kita masuk di edit layar, ini ada yang di bawah ini teman-teman, kalian bisa tekan, otomatis ini akan ya, kalian bisa tambahkan juga di widget ya teman-teman. Kita lihat, kita bisa hilangkan ini halaman ininya, cukup berubah ya, sudah tidak ada. Oke, sudah tidak ada ya teman-teman. Untuk halaman bisa disembunyikan halaman tersebut ya teman-teman. Kalau mau Anda tampilkan kembali, kalian bisa tinggal edit nilai kembali ya teman-teman. Edit layar kembali, kemudian tekan yang ini yang ke bawah, kemudian tampilkan kembali. Ya, kalian bisa menghilangkan layar yang keberapa yang Anda ingin mau ya teman-teman. Ya, selanjutnya itu yang baru adalah kalau pusat kontrol ya teman-teman. Kalian ini ada tampilan yang baru ini ya teman-teman. Ini fungsi NVS ya teman-teman.
Walaupun di HP Android sudah lama ya teman-teman, yaitu pembayaran elektronik ya teman-teman, tinggal dekatkan sama label atau kartu yang ingin dibayar. Kalian bisa menggunakan kayak kalau memang pembayaran melalui minimarket atau apa, bisa melakukan ini apa pendeteksinya teman-teman, tinggal scan saja, nanti kayak cari kartunya yang mana ya. Itu yang baru untuk kalau langsung diinstal ya teman-teman, iOS 14 nya langsung dimasuk di pusat kontrol ini ya teman-teman. Kalian tidak usah lagi masuk ke pengaturan ya, kemudian masuk di pusat kontrol, kemudian tinggal ya ini, dia otomatis naik ke atas pembaca label NFS ya teman-teman, atau pembelanjaan elektronik ya teman-teman. Kemudian kita masuk di pengaturan yang selanjutnya yang baru itu teman-teman adalah wallpaper ya, pastilah. Wallpaper mana? Pilih wallpapernya. Kalau yang ini cukup tambahannya ya teman-teman, ini banyak, kalian bisa pilih aja. Kemudian versinya ini masih sama, ndak ada. Kemudian dinamis ya sama aja, cuma yang ini yang versi diam yang ada perubahan wallpaper tambahan untuk iOS 14. Kemudian yang selanjutnya tampilan telepon ya teman-teman. Kita coba telepon nomor saya ya, berubah ya teman-teman. Kita cari nomor saya dulu, mana ya, sementara di telepon ya teman-teman ya. Ini langsung nomor di sini langsung kelihatan ya teman-teman. Ini biasanya kan ini tidak muncul, dia di bawah ya teman-teman kalau iOS 13, tapi ini sudah muncul. Kalian kalau mau silent tinggal geser ke atas ya, otomatis dia silent tapi masih berdering ini. Kalian bisa lihat ini masih berdering ya teman-teman. Kalau Anda bisa lihat, kalau ya cukup menarik juga ya teman-teman untuk iOS 14. Ya, itu masih berdering yang di atas kalau bisa lihat teman-teman. Ya, selanjutnya itu pesan ya teman-teman. Kalau pesan ya, dulu kan hanya bisa digeser ke sini ya teman-teman. Sekarang bisa digeser ke kiri untuk iOS 13, tinggal ditekan, dia otomatis pesan kita naik ke atas ya. Kayak ini ya, kayak itu ya teman-teman. Ya. Kalian bisa tinggal langsung tekan ya, isinya apa kalian bisa lihat ya. Itu untuk iOS 13 untuk pesan. Kemudian ada menu aplikasi terbaru ya teman-teman, itu mana ya, ini translate ya teman-teman. Sudah ada terjemahan disertakan dari iOS 14 ya teman-teman. Cuma kita belum bisa pakai di Indonesia teman-teman, karena walaupun ini belum ada bahasa Indonesia teman-teman. Untuk semua bahasa ndak ada ya teman-teman. Yang online-nya juga ndak ada bahasa Indonesia. Cuma itu kalau Anda mau Inggris ke Arab masih ada ya teman, Jepang ke Inggris masih ada. Cuma kalau Indonesia belum support ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya itu masalah back ya teman-teman di pengaturan. Ya, biasanya kalau kita mau bisa masuk misalnya di menu ini misalnya, kemudian kita kalau mau back kan tinggal digeser gini ya, atau geser ke atas, tekan di atas. Sekarang itu kita bisa menggunakan cara alternatif, misalnya mau back ya teman-teman ke halaman berikutnya, tinggal tekan yang di atas secara hold ya, otomatis ada muncul accessibility pengaturan ya. Kalian bisa tinggal tekan ya teman-teman. Itu untuk terakhir ya, itu masalah penyimpanan iPhone ya teman-teman. Kita masuk di, agak ribet juga sih ini semenjak iOS pengaturan. Kita masuk di umum ya, kemudian penyimpanan iPhone ya. Sekarang itu sudah bisa kita cari aplikasi di penyimpanan ya teman-teman, yang mana yang daripada ribet lagi mencari. Kalau Anda punya aplikasi banyak, yang mana Anda mau lihat kapasitasnya yang banyak memakai
memori yang penggunaan ya, memori iPhone yang terbanyak kalian bisa cari di situ ya teman-teman. Itu cukup beberapa tips ya, tips bukan apa yang baru dari iOS 14. Cuma ya saya belum tahu masalah performa bagaimana ya teman-teman, karena ini baru tadi yang diluncurkan dini hari tadi, baru juga diinstal. Kita baterai juga belum saya tahu pasti bagaimana penggunaan baterainya, nanti kita bahas terpisah. Cuma yang saya ini ya, iPhone 7 saya kok layarnya agak sensitif sekali ya teman-teman. Itu kita hanya geser kok lagi yang tertekan ya teman-teman. Cuma itu yang kekurangan yang baru saya dapat ketika baru menginstal iOS 14 tadi update ya. Ya, cukup sekian untuk video kali ini ya teman-teman. Jika bermanfaat silahkan Anda like, share, dan subscribe di channel FD Phone In. Silahkan Anda share ke teman Anda atau ke media sosial Anda. Silahkan Anda like juga ya teman-teman. Nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.